Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Nugroho Room. Jumpa lagi bersama channel Nugroho Room ya. Pada kesempatan hari ini saya akan membahas terkait tes inteligensi umum atau TIU untuk persiapan pelaksanaan di CPNS 2021, yang mana materi ini termasuk pada tryout. Jadi nanti akan saya bahas di 30 soal lebih ya, seperti itu. Langsung saja kita ulas ya, tryout CPNS berdasarkan penempatan RB nomor 16 di tahun 2009 untuk rujukannya ya, untuk semua guru. Kita bahas di soal yang selanjutnya. Jika M sama dengan N, maka M sama dengan C. M berbeda dengan C atau N sama dengan Hi. Kesimpulannya adalah jika M berbeda dengan N, maka N sama dengan Hi. Yang B tidak dapat ditarik kesimpulan. C, jika M sama dengan N, maka N sama dengan Hi. D, terdapat kesimpulan ganda nilainya. E, jika M sama dengan N, maka N berbeda dengan Hi. Untuk menjawab soal seperti ini, sebenarnya untuk logikanya ini bisa kita mainkan ya. Untuk jawaban tepatnya itu adalah yang C ya, jika M sama dengan N, maka N sama dengan Hi ya. Untuk menjelaskannya ini ada pernyataan ya, apabila ada dua pernyataan P1 ya dan P2, maka dapat ditarik kesimpulan P itu masuk pada di pernyataannya ya. M kan berbeda dengan C atau N sama dengan Hi, dapat dilambangkan seperti negasi Hi ya. Dan R, pernyataan M berbeda dengan C atau N sama dengan Hi adalah bentuk disjungsi ya. Kita ubah dulu dalam bentuk implikasinya. Jadi kita ubah pernyataan negasi Hi R yaitu Hi termasuk negasi R. Kemudian pernyataan Hi itu negasi R. Sebenarnya ingkaran dari implikasi Hi dan R itu dapat ditarik kesimpulan bahwa pernyataan M itu berbeda dengan C atau N sama dengan Hi ya, setara dengan pernyataan jika M sama dengan C maka N sama dengan Hi. Jadi penarikan kesimpulan itu P1 nya ya, pernyataan pertama jika M sama dengan N ya, maka M sama dengan C ya, atau P ke Hi. Pernyataan yang kedua jika M sama dengan C maka N sama dengan Hi, artinya Hi itu masuk ke R. Jadi kesimpulannya M sama dengan N, maka N sama dengan Hi. Jawaban yang paling tepat adalah yaitu tadi C ya. Kalau memang penjelasan saya agak membingungkan, silahkan di screenshot dan dipelajari ya. Ini contoh soal saja, mudah-mudahan ini nanti keluar karena di pengalaman di 2018 dan 19 juga soal seperti ini sering keluar. Lanjut kita ke ini ya, soal kemampuan verbal. Hujan itu air sama dengan A, banjir hanyut, gempa bumi, bulan satelit, badai angin, papan datar. Untuk kuncinya ini kita buat kalimat kita sendiri ya, yang mana hujan itu pasti turun menghasilkan air ya. Sama halnya kira-kira yang mana? Banjir menghasilkan hanyut? Bukan ya. Gempa menghasilkan bumi? Bukan. Bulan sabit mungkin badai. Coba kita kunci saja jawabannya. Badai menghasilkan angin, seperti itu ya. Jadi analoginya seperti itu. Mengingat soal semacam ini, walaupun 1 atau 2 poin itu sangat mempengaruhi ya. Jadi sangat disayangkan ketika ada soal semacam ini tapi rekan-rekan bingung. Caranya kita buat berkalimat tadi ya, itu sangat jelas ya. Jadi hujan itu berhubungan dengan keluarnya angin, air ya. Hujan berhubungan dengan keluarnya air, badai berhubungan dengan keluarnya angin, seperti itu. Lanjut, ini lawan kata ya, remisi. Nah, tiap kosakata tolong mungkin dipelajari ya untuk kisi-kisinya, salah satunya yang keluar seperti ini. Nah, ini untuk penjelasannya, pilihannya. Nah, remisi itu yang jelaskan pengurangan hukuman. Nah, lawannya iya,
betul, penambahan hukuman. Jadi remisi itu memiliki makna kan pengurangan hukuman. Adapun perlawanan katanya yang dimaksud adalah penambahan hukuman. Oke, next. Basah air sama dengan bakar api, kering tanah, dingin hujan, lebam pukulan, putih pucat. Mana kira-kira? Ya, mudah sekali ya. Jawabannya adalah lebam pukul. Jadi kalau basah itu efeknya dari air. Ya, terkena air itu kan menyebabkan basah. Terkena pukulan menyebabkan lebam ya. Seperti itu. Kemudian sporadis sama dengan rapat, subur, banyak, jarang, rusak. Nah, ini termasuk penggunaan kosakata kemampuan tes verbal ya di TIU. Iya, jawabannya adalah D, jarang. Jadi sporadis itu keadaan penyebaran tumbuhan atau penyakit di suatu daerah yang tidak merata dan hanya dijumpai di sana dan tidak tertentu dan kadangkala ya, seperti itu. Oke, lanjut. Pretensi. Artinya itu nadi, jelas, nyata, alasan pura-puranya. Biasanya kalau rekan-rekan seperti ini silahkan dihafalkan, biasanya di KPBI itu ada ya arti makna kata-kata seperti ini. Kadangkala itu keluar di TIU, kalau kemarin di 2020 yang angkatan 2019 itu kalau tidak salah ada 3 atau 2 soal ya. Itu jawabannya adalah E ya, pretensi itu adalah pura-pura ya, maknanya seperti itu. Lanjut. Ini soal cerita ya, disimak untuk logika cerita ya. Semua kendaraan yang lewat tol harus membayar sejumlah uang. Sebagian pengendara kendaraan tidak membawa uang. Kesimpulan yang tepat adalah A. Beberapa kendaraan melewati tol tidak membayar. B. Beberapa kendaraan tidak membawa uang lewat tol. C. Beberapa kendaraan yang melewati tol membayar sejumlah uang. D. Beberapa kendaraan tidak melewati tol. E. Semua kendaraan tidak melewati tol karena tidak perlu membayar. Nah, untuk kesimpulan pernyataan di atas yang tepat mana? Ya, jawabannya adalah D. Beberapa kendaraan tidak melewati tol. Kita logika saja ya. Yang kalimat pertama itu menggunakan kata semua, menyebutkan syarat. Yang tidak ada pengecualian ya. Kalau semua itu berarti ya tidak ada pengecualian. Sehingga bagi kendaraan yang tidak memenuhi syarat yang ditentukan tidak bisa melewati tol ya, karena tidak, salah satunya mungkin tidak membawa uang ya. Jadi kesimpulannya adalah beberapa kendaraan tidak melewati tol, seperti itu. Ya, lanjut di soal yang berikutnya. Nah, ini juga sering keluar persamaan tadi ya. Persamaan dan tidak persamaan. Jika X sama dengan Y, maka X tidak sama dengan Z. Bila T sama dengan X, maka untuk pilihannya seperti ini. Ya. Jawabannya E ya, saya langsung jelaskan saja. Jadi T sama dengan X sama dengan Y ya. Jadi kalimat matematikanya itu seperti ini kalau disimpulkan. Kan jika X sama dengan Y, maka X tidak sama dengan Z. Bila T sama dengan X, maka Y itu tidak sama dengan Z. Ya. Y tidak sama dengan Z. Karena X itu tidak sama dengan Z. Kan X sama dengan Y. Ya. Sehingga jika T sama dengan X, artinya T sama ya dengan X, maka T sama dengan X sama dengan Y. Ya, seperti itu. Paham ya untuk kalimat matematikanya? Iya, saya rasa sudah paham. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Semua suku bangsa A berkulit coklat, berambut keriting dan berbadan kurus. Dodo berkulit hitam dan berambut keriting. Kesimpulan yang tepat adalah A. Dodo pasti suku bangsa A. B. Dodo bisa jadi suku bangsa B. C. Dodo bukan suku bangsa A. D. Dodo keturunan suku bangsa A. E. Dodo memiliki ayah bersuku bangsa A. Nah, ini soal TIU untuk kalimat pernyataan ya.
Nah, ini logika pernyataannya harus diteliti. Jadi di tryout ini semua yang kemungkinan keluar di TIU akan saya sampaikan. Kembali ke soal. Kesimpulan yang tepat adalah yang mana? Semua suku bangsa A itu berkulit coklat, berambut keriting, dan berbadan kurus. Dodo berkulit hitam dan berambut keriting. Iya, jawabannya adalah yang C ya. Dodo bukan suku bangsa A. Nah, kenapa? Dodo kan berambut keriting, tetapi kulitnya hitam. Jadi dapat disimpulkan Dodo bukan suku bangsa A. Bangsa A kan berkulit coklat ya. Sedangkan Dodo berkulit hitam, seperti itu. Oke, lanjut di soal yang berikutnya. Edi selesai mengerjakan soal lebih cepat dibanding Kayla. Nah, ini juga keluar. Soal semacam ini saya mengalaminya dan rekan-rekan juga pasti pernah melihat ya, kalau yang sudah pernah tes di SKD. Oke, saya bacakan lagi soalnya. Edi selesai mengerjakan soal lebih cepat dibanding Kayla. Emil secara tidak lebih cepat dari Win. Amel selesai lebih lambat dibanding Kayla. Jika Winda selesai lebih lambat dari Kayla dan Amel tidak lebih cepat dari Emil, maka yang selesai pada urutan keempat adalah, nah ini kita mencari urutan yang keempat. Oke ya, kita kunci dulu ya jawabannya. Menurut sistem itu kunci adalah D ya. Kita syaratnya dulu. Tadi kan Edi lebih cepat ya dibanding Kayla ya. Edi berarti lebih besar dengan Kayla. Kita gunakan simbol itu aja. Lebih besar, lebih kecil ya. Kemudian Emil selesai tidak lebih cepat dari Winda ya maksudnya ya. Jadi Emil berarti kurang dari Winda. Kemudian Amel selesai lebih lambat dibanding Kayla. Nah, kalimat lebih lambat berarti kurang ya. Ya, kurang lebih lambat dari Kayla. Kemudian kalau jika diurutkan, Amel kan tidak lebih cepat dari Emil, tidak lebih cepat. Kalimat tidak lebih cepat itu artinya lambat ya. Di bawahnya Amel, di bawahnya Emil. Nah, jadi urut-urutannya seperti ini. Kayla lebih besar, kalau dibuat kalimat ya, Kayla lebih besar daripada Winda. Jika Winda lebih lambat dari Kayla dan Amel lebih lambat dari Emil, maka urutannya menjadi Edi ya lebih besar dari Kayla, Kayla lebih besar dari Winda, Winda lebih besar dari Emil, Emil lebih besar dari Amel. Nah, jadi yang keempat itu adalah Emil ya, seperti itu. Ini untuk perlu dipahami lagi ya. Langsung soal yang berikutnya. Nah, ini hampir sama dengan soal yang tadi, saya bacakan lagi ya. Edi selesai mengerjakan soal lebih cepat dibanding Kayla. Emil selesai tidak lebih cepat dari Winda. Amel selesai lebih lambat dibanding Kayla. Jika Edi tidak lebih cepat dibanding Emil, maka yang paling lambat adalah, ini yang paling lambat ya. Kalau tadi yang nomor 4, jawabannya adalah Amel ya. Jangan syarat seperti tadi ya. Kita tuliskan dulu untuk urut-urutannya, kita pahami kalimatnya, baru kita urutkan ya. Edi lebih cepat dari Kayla, Kayla lebih cepat dari Winda, Winda lebih cepat dari Emil, dan Emil lebih cepat dari Amel. Seperti itu. Jadi yang paling lambat adalah Amel ya. Kalau menemukan soal seperti ini dipahami dulu untuk soalnya, tidak perlu keburu, yang penting fokus ya. Lanjut kita soal yang berikutnya. Semua pohon bercabang dan berakar ya. Pasti ya. Tanaman A berakar tetapi tidak bercabang. Kesimpulan yang tepat adalah, ini kita mencari kesimpulan ya. A, tanaman A adalah pohon yang berakar. B, tanaman A adalah pohon yang tidak bercabang. C, tanaman A adalah pohon yang berakar dan tidak bercabang. D, tanaman A adalah bukan pohon. E, tanaman A adalah bukan pohon bercabang. Ya, kesimpulan yang tepat adalah E ya, tanaman A adalah bukan pohon bercabang. Ya.
dia kan tetapi tidak bercabang seperti itu. Berarti kan bukan bercabang. Ingat di situ syarat sebuah pohon kan ada dua di kalimatnya ya, yaitu bercabang dan berakar. Jika salah satu syarat saja tidak disetujui, maka tanaman tersebut disetujui adalah pohon ya. Oke, lanjut di soal yang berikutnya. Suatu perusahaan melakukan efisiensi sebanyak 20% dari karyawan tidak diperpanjang kontraknya. Dan untuk merangsang kegiatan kerja gaji karyawan yang diperpanjang kontraknya dinaikkan 10%. Jika dilihat dari pengeluaran untuk gaji, berapa persenkah penghematan yang diperoleh oleh perusahaan tersebut? Ini kita mencari persentasenya ya. Jadi kalau rekan-rekan menemukan soal seperti ini, yang terlebih dahulu kita langsung ke persentasenya. Misalkan 100 dikurangi 20. Yang ditanyakan 20%. 20% itu terdiri dari pengurangannya dulu. Ya, berarti kan di dalam perusahaan itu ada 100%. Artinya 100% dikurangi 20% sama dengan 80% orang karyawan yang bertahan. Sementara gaji dinaikkan 10%. Jadi 10% itu dikalikan 110 dibagi 100 sama dengan 88%. Sebelumnya kan 100 dikali 1 sama dengan 100%. Jadi ya 100 dikurangi 88, maksudnya persen ya, 100% dikurangi 88% sama dengan 12%. Coba diperhatikan untuk persentasenya seperti itu ya. Untuk cara penghitungannya tuh dinaikkan 10% artinya 100 ditambah 10 ya, 110% seperti itu per 100 itu. Baik, saya rasa paham ya. Ini ada soal lagi. Nah, ini jarak kecepatan ya. Kita mencari kecepatan ya. Jadi seorang pengendara sepeda motor itu sejauh 40 km ke tempat kerjanya setiap pagi dalam waktu 55 menit dengan kecepatan 48 km per jam. Pada suatu pagi dia terlambat 7 menit dari biasanya. Nah, yang ditanyakan berapakah kecepatan yang harus ditempuh supaya dia sampai di tempat kerja seperti waktu biasanya. Seperti itu. Jadi jika menemukan soal seperti ini, rekan-rekan harus tahu untuk penggunaannya. Sebenarnya ada cara yang lebih simple ya. Kita buat dulu untuk logikanya. Setiap hari karyawan itu akan menempuh jarak 40 km dengan waktu 55 menit. Karena waktu 7 menit sudah terbuang, artinya dia sudah terlambat, maka dia tinggal punya waktu 55 menit dikurangi 7 menit sama dengan 48 menit lagi untuk menempuh jarak 40 km. Maka kecepatannya adalah, kita hitung dulu kecepatannya ya, 48 menit itu sama dengan 48 per 60 jam. Artinya per jamnya ya, seperti itu. Kita hitung. Nah, kemudian kita masukkan rumus untuk mencari kecepatan. V sama dengan S per T ya. T itu waktu ya, S itu kecepatannya ya. Kita masukkan 40 per 48 dibagi 60. Kita kalikan dulu ya, 40 dengan 60, kemudian kita bagi 48. Jadi 40 dikali 60 dapatnya 2400 dibagi 48, hasilnya 50 km seperti itu. Nah, jadi kecepatan yang harus ditempuh supaya dia tepat waktu adalah 50 km ya. Jadi jawabannya adalah yang D. Seperti itu. Saya agak percepat lagi ya. Oke, ini kita masuk ke deret angka. Ini pasti keluar soal seperti ini ya. Dari bilangan Fibonacci, mengurutkan penjumlahan, menurutkan perkaliannya ya, deret angka seperti itu. Ini sering keluar ya. Jadi rekan perbanyak latihan juga. Karena kalau tryout yang saya sampaikan ini semuanya saya rangkum ya. Jadi kemungkinan yang keluar untuk tes CPNS khususnya TIU itu saya masukkan. Jadi tidak terfokus di satu pembahasan saja.
Setidaknya ini bisa buat referensi ya. Baik, kita kembali ke soal. Saya bacakan 1 ya, 13, 19, 22, 23 setengah, nah titik-titik dan seterusnya. Nah, ini kita mencari untuk lanjutannya ya. Kita diminta melanjutkan. Untuk jawabannya seperti ini opsinya. Oke, kita kunci dulu jawabannya D. Kita cari caranya dulu ya. Ingat, jika jawabannya D 24 pangkat 1/4, itu kita fokus dulu ya. Dari 1 ke 3 ya. 1 ke 3 kan 11 ya. Kemudian ini ya, ke 12. 1 ke 13 kan 12. Kemudian 13 ke 19 itu kan tambah 6. 19 ke 22 itu ditambah 3. Kemudian 22 ke 23 setengah artinya ditambah 1,5. Nah, ini 23 setengah ke selanjutnya, jadi selisihnya berapa? Itu kan 6, 3, 1, 3, kemudian 1,5 sampai 0,75 ya, seperti itu. Lanjut, soal yang berikutnya ini hampir mirip dengan deret angka, tapi ini abjad ya, maksudnya huruf. Kita simak dulu. UU, A, TT, B, SS, C. Nah, kita lihat polanya dulu. Untuk opsinya ini ya. Untuk opsinya seperti itu. Kita buat misalkan 3 dulu. UU, A ya jadi 1. Kemudian TT, B jadi 1. SS, C jadi 1. Nah, 3 angka setelahnya apa? Kita kunci dulu jawabannya B ya. Jadi begini. Kenapa kok B? RRD karena pola kelipatan bilangan ke-1 dan 2 itu menggunakan huruf yang sama dengan pola pengurangan 1 dan kelipatan ke-3 ditambah 1. Coba kita fokuskan dulu. Kelipatan bilangan ke-1 ya. Jadi kan A itu kan langsung ke B. B itu ke C. Ya, maaf mungkin tidak bisa saya lingkari ya, tapi fokus saja. A ke B, B ke C. C ini pasti D, itu yang paling luar. Sedangkan U habis U, T, S, R, berarti R, S, T, U kalau dibalik. Ya, paham ya kira-kira? Karena saya keterbatasan untuk penggunaan di pennya ya. Itu. Oke, saya rasa mudah. Ini ada soal lagi. Sebuah pondok pesantren putri memiliki persediaan beras yang cukup untuk 35 anak selama 24 hari. Berapa hari beras itu akan habis jika penghuni pondok bertambah 5? Nah, ini soal logika juga bisa dikerjakan dengan sistem faktor ya sebenarnya, untuk faktor persekutuan ya. Ini opsinya. Kita kunciin dulu, jawabannya adalah C ya, 21. Untuk caranya seperti ini. Di situ kan ada anak 35 dikali 24, artinya selama 24 hari ya. Ya, sama dengan 35 anak tadi kan ditanya berapa hari beras itu akan habis jika penghuni pondok bertambah 5. Berarti 35 ditambah 5 ya. Kita sama dengan X ya. Kita keluarkan dulu X ya. Berarti hasil dari 35 dikali 24 itu 840. 35 ditambah 5 itu 40. Jadi 840 dibagi 40 sama dengan 21. Kalau bingung ya 84 dibagi 4. Seperti itu ya. Oke, ini langsung saja saya buka jawabannya ya. Ini biasanya soal semacam ini sering keluar juga ya. Jadi misalkan kita cari persentasenya 1/7% dari 4,914. Ini kalau salah caranya seperti ini kalau dari saya. Jadi 1/7% itu dikalikan 4,914. Artinya 1/7% itu kan 1/7 dikali 1/100, kemudian dikali 4,914 ya.
Kita kalikan dulu 1/100 kan sama halnya 0,01 ya, berarti kita tambahkan 0,04914 dikali 1/7. Nah, hasilnya 0,00702 seperti itu. Jadi kalau kuncinya itu seperti ini ya, misalkan 1/7%, artinya yaitu tadi 1/7 dikali 1/100. Sebenarnya untuk pengerjaan kuncinya di situ. Oke, kita lanjut. Nah, ini soal kemarin juga keluar. Ini saya kunci jawabannya E ya. Jadi misalkan akar X, akar S, akar X, dan hasilnya itu diketahui 5, maka nilai X itu adalah nilai itu sendiri. Ya, jadi kalau rekan-rekan bertemu dengan soal seperti ini, itu tidak perlu panik ya. Pasti jawabannya sesuai dengan jawaban itu sendiri. Asalkan X itu tidak berupa angka atau pangkat. Nah, kalau itu beda lagi untuk pengerjaannya. Saya ambil contoh untuk yang pernah keluar seperti ini ya. Seperti itu. Oke, soal yang selanjutnya. Ini soal cerita untuk jarak ya. Fani berlari dengan kecepatan 10 meter per sekon, 10 detik. Kemudian, Vino mengejarnya dengan kecepatan 12 meter per sekon. Vino dapat menyusul Fani setelah berlari berapa detik. Nah, artinya si Vino ini dapat menyusul Fani itu setelah lari berapa detik ya. Untuk jawaban opsinya seperti ini. Saya kunci dulu jawabannya ya. Jadi kita beritahukan dulu bahwa kita diketahui kecepatan Fani atau F1 itu adalah 10 meter per sekon ya. Kemudian kecepatan Vino kita tulis saja F2 itu sama dengan 12 meter per second ya. Nah, selisih waktunya kan 10 detik ya. 10 detik. Itu ya. Kalian jangan fokus di angkanya saja, kan ditulis 10 detik. Nah, biasanya angka itu dibuat untuk kalimat. Jadi harus dibaca secara detail. Oke, saya lanjut untuk menjawabnya. Yang ditanya adalah waktu untuk menyusul ya, untuk menyusul Fani ya. Nah, kita jawab untuk langkah yang pertama, yaitu hitung selisih dulu jarak Fani dan Vino. Dilihat dari kecepatan Fani dengan menggunakan cara sebagai berikut. Kita gunakan rumus saja ya. F itu kecepatan, S jarak tempuh ya, satuannya kilometer atau meter ya, tergantung untuk penggunaan. Sedangkan T adalah waktu tempuh ya, jam. Jadi kita masukkan S sama dengan V kali T seperti itu. Nah, setelah kita masukkan ya, berarti 10 meter per second dikali 10 second sama dengan 100 meter ya. Artinya kecepatannya Fani itu kan 10 meter per second dikali 10 detik. Detik itu hitungannya second ya, S. Sama dengan 100 meter ya untuk satuan jaraknya. Kemudian kita masukkan langkah yang kedua, hitung waktu yang dibutuhkan untuk Vino menyusul Fani dengan menggunakan cara sebagai berikut ya. Kita tulis untuk waktu susul atau T susul sama dengan selisih jarak dibagi kecepatan Vino atau F2 dikurangi kecepatan Fani F1 ya, sama dengan 100 meter dibagi, yaitu tadi 12 dikurangi 10 sama dengan 2, berarti 100 meter dibagi 2 sama dengan 50 second ya, 50 detik. Jadi kesimpulannya yaitu dapat disimpulkan bahwa Vino dapat menyusul Vina setelah berlari selama 50 detik. Jadi jawabannya adalah E ya, 50 itu. Nah, kemudian ini kelipatan bercerita. Nah, ini biasanya dalam SKD itu namanya hampir dibuat mirip. Jadi rekan-rekan harus fokus di nama subjek dalam ceritanya ya. Saya bacakan. Sandy mempunyai uang 5 kali lipat uang Sandi. Ya, Sandy mempunyai uang 5 kali lipat uang Sandi. Sedangkan uang Sandi hanya 1/3 dari uang Sani. Sudah beda lagi ya. Jika uang Sani hanya 1/2 uang Sony, ya, uang paling banyak adalah milik siapa ya? Untuk opsinya ini, nah ini dalam cerita itu Sandy, Sandi, Sony, Suni ya. Padahal semuanya berbeda, hampir dibuat sama. Ini untuk mengecoh kita. Kita fokus saja ya.
Untuk kita kunci jawabannya C ya. Kita fokus saja ke pembahasannya. Uang Sony penjelasannya dengan langkah-langkah seperti ini. Uang Sony itu kita anggap A. Ya, sama dengan A. Uang Sony. Kemudian uang Sony itu 1/2 A. Ya, karena Sony tadi kan kita sepakat uang Sony kan kita buat A ya. Berarti kalau uang Sony-nya 1/2 uang Sony ya kita tulis uang Sony 1/2 A. Kemudian uang Sandi. Nah, uang Sandi tadi kan ini 1/3 dari uang Sani kan. Berarti kita tulis dulu Sani dulu 1/2 A dikali 1/3 A sama dengan 1/6 A. Ya, uang Sandi tadi kan lebih banyak ya, hanya 1/3-nya ya dari Sani, seperti itu. Kemudian kita masukkan uangnya Sandy ya. Uang Sandy kan 5 kali lipat uang Sandi, artinya uang Sandi tadi kan 1/6 A, jadi 5 kali lipatnya 5 dikali 1/6 A sama dengan 5/6 A. Itu ya untuk jawabannya ya C ya. Berarti yang paling banyak itu punya Sony ya untuk jawabannya. Baik, kita lanjutkan. Seorang pedagang membeli beberapa ekor kambing dengan harga 800.000. Kemudian ia menjual seharga 1.050.000. Maka keuntungan yang diperoleh pedagang tersebut adalah, ini soal cerita untuk untung rugi ya. Ya, ini jawabannya, opsinya, persentasenya. Nah, kita kunci dulu jawabannya, yaitu adalah C, 30,35. Jadi untuk caranya kita tulis untuk harga beli ekor kambingnya ya. Ekor kambingnya itu harganya kan 800.000. Kemudian kita tulis juga harga jualnya 1.050.000. Nah, yang ditanyakan kan keuntungan yang diperoleh pedagang itu. Jadi ya kita langsung aja kalau mencari untung yaitu harga jual dikurangi harga beli. Nah, berarti kan 1.050.000 dikurangi kan 800 ya. Jadi hasilnya kan untungnya kan 2.250. Nah, kita langsung ke cari persentasenya. Kita masukkan persentase keuntungannya sama dengan untung dibagi harga beli dikali 100%. Untungnya tadi kan 250 ya, harga belinya tadi kan 800 dikali 80 ya, seperti ini. 250 dibagi 800 dikali 100% ya. Jadi hasilnya 0,3125 dikali 100, berarti nolnya maju ya, berarti tinggal 31,15%. 31,35% ya, seperti itu. Ini jawabannya adalah yang E ya seharusnya ya. Ini kalau kita presentasinya 31,35, jadi yang E bukan yang C. Ya, itu saja. Kemudian kita lanjut ke soal cerita juga. Pak Salia itu membeli sawah seluas 5 bau dengan harga 140 per ubin. Ya, jika Pak Salia menjual kembali 20% sawahnya dengan mengharap keuntungan 25%, berapakah harga jual sawah tersebut yang harus ditetapkan Pak Salia per hektarnya? Ingat, 1 bau itu sama dengan 500 ubin, sama dengan kalau dibuat hektar 0,7 ya. Ini untuk opsi pilihannya. Ya, untuk pembahasannya kita fokus saja. Ingat, 1 bau sama dengan 500 ubin. Kemudian harga 140 per ubin ya, harganya ya, harga sawahnya. Kemudian sawahnya itu kan 5 bau, artinya 5 dikali 500 ubin sama dengan 2.500 ubin. Kemudian harga sawah, nah harga sawah itu kan tadi 2050 ubin ya, artinya harga sawahnya tadi dikali per ubinnya kan 140 sama dengan 350 juta ya.
Untuk dijualnya itu menjual kembali 20% sawah, artinya 1/5-nya ya dikali 5 bau ya sama dengan 1 bau ya, 5/5 kan 1. Kemudian 20% sawahnya itu kan 1 bau tadi, artinya kan 500 ubin ya. Berarti 20% sawah sama dengan 500 ubin. Harga awal sawahnya ya, berarti kita tinggal kalikan 500 dikali 140 ribu ya, sama dengan 70 juta, seperti itu. Untuk keuntungannya ya, yang ditanyakan keuntungan 25% ya, akan mendapat untung 25%, berarti 25% dikalikan 70 juta ya. Berapa halnya? 25 kan 1/4, berarti 70.000 dibagi 4 ya, tinggal 70 dibagi 4 seperti kan 17,5, berarti 17.500.000. Nah, maka harga penjualan sawahnya ya, ini belum selesai ya, maka harga penjualan sawahnya berarti 70 juta ditambah 17.500 sama dengan 87.500. Jadi jawabannya yang tepat adalah yang E ya. Oke, kita ke analogi sekarang, cerita. Ini saya tampilkan semuanya. Saya bacakan soalnya ya. Seekor kambing dapat menghabiskan rumput di suatu lapangan dalam waktu 4 minggu. Jika seekor sapi mampu menghabiskan rumput di lapangan yang sama dalam 3 minggu, berapa lama rumput akan habis jika kambing dan sapi makan bersama-sama di lapangan tersebut ya. Untuk kita kasih kode dulu, K itu kambing, dia menghabiskan 4 minggu. S itu sapi, dia menghabiskan selama 3 minggu rumput ya. Bedanya 1 minggu. Nah, kita masukkan waktunya. Jadi kita buat pecahan ya. 1/4 ditambah 1/3 sama dengan 3/12 ditambah 4/12 ya. Untuk dapatnya kan 12 dibagi 4 kan 3 ya, 3/4. Kemudian 12 dibagi 3 kan 4, berarti 4/12 sama dengan 7/12 ya, ditambahkan kan. Untuk waktunya kan 12. Jadi sapi dan kambing secara bersama-sama dapat menghabiskan rumput satu lapangan selama 12 hari. Kalau analogi faktornya, persekutuannya, kalau misalkan ini agak bingung, kita logika dulu saja ya. Kita logika 12 ya. 12 itu dibagi berapa dapatnya 3. Berarti kan 12 dibagi 4. Berarti 4 minggu itu kalau di dalam ceritanya. Kemudian 12 dibagi berapa dapatnya dibagi berapa hasilnya 4. Nah, berarti kan 12 dibagi 3. Jadi seperti kita buat faktor gitu loh ya. Kalau semacam ini. Jadi bilangan 12 itu bisa habis dibagi 4 dan 3. Intinya kan seperti itu. Ya. Bisa dikalikan karena lawan bagi kan kali. Seperti itu ya. Itu saja, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Durna berjalan selama 2 jam dan menempuh jarak 8,7 km. Pada paruh jam pertama ditempuh 3 km. Paruh jam kedua ditempuh 1 km. Paruh jam ketiga ditempuh 4,5 km. Pertanyaannya, berapakah kilometer ditempuh pada paruh jam keempat? Nah, ini logika ya sebenarnya. Untuk opsinya seperti ini. Ya. Kita kunci dulu jawabannya E ya. Kalau logikanya seperti ini. Jarak yang dilewati dulu. Jarak yang dilewati jarak jam keempat. Ya, jam keempatnya itu adalah, ingat yang pertama itu kan selama 2 jam dan menempuh jarak 8,7 km. Berarti 8,7 dikurangi paruh jam pertama ditempuh 3 km dikurangi 3 km ya, dikurangi 3. Kemudian jam keduanya ditempuh 1 km, berarti dikurangi 1
kilometer ya, kurangi 1. Kemudian paruh ketiga ditempuh 4,5 km, berarti dikurangi lagi 4,5 ya. Satuannya kilometer. Tinggal kita jumlahkan 8,7 dikurangi 3 dikurangi 1 dikurangi 4,5. Hasilnya adalah 0, km. Kita rubah satuannya ke meter ya. Jadi 0,2 sama kilometer sama dengan 200 meter. Ingat 1 kilometer itu 1000 meter ya. Itu jadi jawabannya adalah E. Nah, ini gambar figural. Ini wajib pasti keluar ini. Perhatikan gambar yang berbeda. Ingat, di situ jarum, gambar jarum itu berputar ke kanan atau ke kiri. Coba kalau rekan-rekan perhatikan. Perurutannya kan ke kanan ya. Ke kanan semua. Kalau A diputar, B diputar ke kanan, C diputar. Nah, kira-kira yang beda mana ya? Yang terlihat jelas itu adalah E ya, karena E itu kan mutarnya ke kiri bukan ke kanan ya. Lanjut kita ke soal figural lagi. Perhatikan gambar polanya. Ingat dari A, B, C, D, E. Kita fokus ke satu ini dulu ya. Misalkan kita fokus ke gambar hati. Ya, ke gambar hati. A ke B itu geser ke kiri. Nah, oke. Berarti kalau C posisi hati ke atas. Nah, D jelas geser ke kanan. Kalau E, nah E ini kan dia posisi hati kan langsung melewati langsung ke pojok kiri bawah. Berarti yang berbeda yang mana? Yang B. Coba kalau diperhatikan itu kalau untuk pilihannya ya. Kita misalkan ke posisi, kenapa kok berbeda? B. Jadi kenapa kok berbeda? Posisi hati ya dan jarak itu kita gunakan untuk gambar simbolnya ya. Misalkan kita fokus ke misalkan arah dari arah suara ya ke arah untuk mencepatkan simbolnya, ada segitiga 2. Nah, dari situ B itu kan paling mencolok berbeda ya. Jawabannya seperti itu. Jadi jawabannya adalah B. Kemudian ini ada soal lagi, soal figural. Ini lanjutannya. Jadi kalau dilanjutkan, kita kunci dulu jawabannya D ya. Ingat, kita misalkan fokus ke salah satu bentuk saja. Misalkan kita fokus ke ini anak panah ya. Nah, kita ke anak panah. Anak panah itu kalau kita perhatikan, nah misalkan kalau A itu kan dibalik percerminan, kemudian yang B ya itu diputar ke bawah. Ingat segitiganya juga ikut ya dia. Kemudian jika C juga berputar ya. Nah, sedangkan yang D ini dia ketika dibalik posisi diagramnya, diagram 3 hitam itu berlawanan ya, berlawanan. Jadi yang paling mencolok itu adalah yang D ya, yang tepat. Nah, ini juga bentuk soal figural juga. Kita diminta untuk merangkai ya. Ada 4 bidang. Nah, jika kita fokus ke A dulu. Nah, ke A ini kira-kira sudah tepat atau belum? Belum ya. Tuh coba perhatikan. Nah, di situ tidak ada segitiga. Nah, sedangkan di A ada segitiga. Kemudian segitiganya kan berbeda, itu agak lancip ya, bukan tumpul. Jadi kita cari yang segitiga lancip. Berarti ada yang di B, kemudian ada di C,
kemudian ada di E. Jawaban yang tepat itu adalah yang E ya. Semua komponen ada di situ. Kalau kita fokus, ingat itu kan bentuk dibuat persegi ya. Tangkram istilahnya. Kemudian kita ke soal yang terakhir. Nah, pola seperti ini domino ya ibaratnya ya. Ada 1 titik, 2, 3, 4. Nah, otomatis kalau di situ kan 5. Ingat di bawahnya semakin bertambah titik, yang bawah kan semakin berkurang. Jadi kalau ada 4, ada 3 titik, ada 1, 2 lapis. Jika 4 ada 1 lapis. Nah, berarti yang 5 ini iya, yang C ya, tidak ada lapisnya lagi. Itu. Ya, itu tadi penyampaian pembahasan dari saya. Semoga bermanfaat dan tidak bosan untuk belajar bersama di Nugroho Room. Jangan lupa untuk share dan subscribe agar saya sering menyampaikan untuk terkait pembahasan CPNS ya. Saya akhiri, saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.